Yep. Oke, saya coba ini dulu ya, share screen. Oke, oke. Ini kelihatan nggak share screen saya? Ya, terlihat, Kang. Oke. Nah, ini sebenarnya tidak akan asing ya, teman-teman. Apalagi kalau angkatan 24 sama 25 harusnya udah tahu harusnya ya tentang Mendeley ini. Cuma saya mau nanya nih sedikit-sedikit dulu ke angkatan yang bawah gitu ya, baru nanti ke angkatan yang atas dulu nih ya, sebelum kita mempraktikkan materi Mendeley ini ya. Coba saya mau ke angkatan 25. Mariam coba udah pakai Mendeley sebelumnya? Udah pernah pakai? Coba Mariam, apakah udah pernah pakai Mendeley? Belum pernah, Kang. Ah, gimana gimana? Belum pernah. Belum pernah. Oke. Agnia, apakah udah pernah pakai Mendeley? Belum pernah, Kang. Belum pernah. Oke, coba angkatan 24-nya deh, coba ya. Ada di sini Mulia ya. Teh Mulia udah pernah pakai Mendeley? Belum. Mau belum ya? Nah, ini yang satu sama angkatan sama saya juga belum ikut ya, teman-teman ya. Oke. Nah, berarti kan ini di sini rata-rata nggak pada tahu lah gitu ya tentang Mendeley itu apa sih. Nah, makanya kita akan jelaskan. Nah, Mendeley itu adalah apa ya? Suatu tools gitu ya, teman-teman. Suatu tools untuk apa? Untuk memberikan citasi. Citasi itu apa? Penanda untuk di apa ya? Referensi yang kita inginkan ya, atau referensi ada yang ada pada sorry ya, yang ada ya di pada makalah ataupun jurnal ataupun artikel. Jadi ini lebih ke artikel ilmiah pastinya ya. Bisa ataupun kayak buku kan itu juga bisa ya buku apa misalnya buku, artikel, jurnal, makalah itu pasti ada citasinya ya. Jadi ada citasinya dan nanti akan saya berikan lagi ya latihannya salah satu makalah ataupun nanti teman-teman bikin sendiri lah ya makalahnya. Bukan makalah sih ibaratnya kayak latihan sederhana sederhana aja untuk membuat daftar isi otomatis ini. Daftar isi daftar pusaka. Nah, yang di mana ini kita lihat ini yang contoh saya ya, ini udah banyak ya. Ya udah sekitar beberapa ini semua dokumen ya ataupun semua referensi yang saya pernah gunakan di kuliah gitu ya. Ini juga bisa inilah nanti lengkapnya akan saya ajarkan ini fungsinya buat apa aja. Nah, sebelum itu teman-teman harus apa namanya tuh harus mendownload dulu Mendeley-nya ya di laptop teman-teman. Jadi catat yang pertama itu adalah harus di-download dulu Mendeley-nya ya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa ke Google, terus ke Google Chrome seperti biasa ya. Aduh, sorry ini. Oke. Teman-teman bisa searching Mendeley Desktop ya. Mendeley Desktop. Seperti ini ya. Enter ya. Nah, teman-teman nanti ada di sini ya. Ada yang tulisannya dari Mendeley ya. Yang ini. Dan teman-teman klik yang Mendeley Desktop 1.9.8 ya. Sekarang karena versinya sampai apa namanya? Sampai yang ini. Kita klik. Nah, ini ada beberapa versi nih nanti ya. Ada beberapa operasi sistem yang bisa dipakai daripada Mendeley Windows, Mac OS ya atau Apple ya. Terus ada apa namanya? Apa? Ada Ubuntu ya atau Linux ya. Nah, ini eh, apa ya? OS-nya gitu ya. Yang teman-teman bisa gunain. Cuman karena kita menggunakan Windows, berarti kita harus menggunakan yang ini ya. Mendeley Desktop 1.9.8 for Windows. Download. Nah, tempatkan mau di-download, mau di dokumen terserah. Yang penting nanti dia ditempatkan ke yang paling enak ya teman-teman bisa cari. Saya misalnya klik download gitu ya. Terus save. Nah, ini sedang di-download ya. Teman-teman download. Oke, saya juga kasih waktu untuk teman-teman mendownload ya Mendeley-nya supaya nanti kita bisa karena nanti harus daftar akun teman-teman Mendeley itu ya. Karena biar nanti kenapa biar bikin akun supaya nanti teman-teman bisa login dimanapun ya. Mau di laptop teman-teman, mau di laptop saya juga bisa. Nah, sudah ya. Ini coba biar teman-teman download kalau yang menggunakan laptop ya, yang menggunakan laptop teman-teman bisa
ke saya nanti di chat gitu, Kang, aku udah download Mendeley-nya gitu ya. Kalau ada yang agak struggle juga bisa dikasih tahu ya di apa di kolom chat atau di share screen ya supaya apa namanya eh bisa ya untuk mendownload Mendeley-nya. Oke, ya silakan untuk di download dulu Mendeley-nya. Baru nanti kita bikin akun. Yang versi terbaru nggak apa-apa. Emang versi terbaru itu, emang versi terbaru. Jadi kita yang versi yang tadi ya, yang sesuai yang ada di websitenya ya. Kalau yang udah, saya paling ada beberapa ya. Jadi nanti kayak perwakilan yang udah gitu, misalnya ada beberapa orang. Baru nanti kita ke step selanjutnya. Maaf Kang, aku baru join search-nya langsung ke website apa gimana? Oh, tadi ke Mendeley ya. Nih saya coba ini lagi. Nah, ini ya. Mana? Sorry, sorry. Nah ini ya. Search-nya adalah Mendeley Desktop ya. Mendeley Desktop. Nah ya, Jidan mau udah ada harusnya ya. Mendeley Desktop. Nah klik yang 19.8 installer ya. Nah diklik. Nah terus pilih yang Mendeley Desktop 119.8. Klik. Terus ini download ya, simpan di mana? Karena udah saya download, maka saya nggak download lagi. Ya, gitu ya. Siapa tadi? Eh, jaringannya Kang lemot. Oke ya, nggak apa-apa. Yang penting nanti bisa memahami materinya ya. Kalau yang mudah-mudahan ada perwakilan dulu yang bisa untuk apa? Bisa untuk mendownload Mendeley-nya ya. Kalau yang udah bisa ini ya, karena biar kita bareng-bareng teman-teman. Karena kalau saya menyampaikan ini takutnya lupa nantinya ya. Jadi saya sambil menunggu teman-teman yang mendownload Mendeley ya. Ya minimal ada 10 orang atau berapa yang sudah supaya saya bisa apa? Saya bisa memulai. Karen udah ya, kayak satu yang udah. Boleh yang teman-teman baru join ya. Oke, saya ulangi kembali. Bagi yang teman-teman baru join, silahkan teman-teman bisa langsung search di Google ya, yang belum mendownload Mendeley ya. Nah, teman-teman bisa klik Mendeley Desktop ya, Mendeley Desktop, di search di Google, terus klik Mendeley Desktop 1.19.8 ya, installer. Teman-teman klik, terus download Mendeley Desktop yang ini ya, diklik, nanti download, nanti bakal seperti ini ya karena saya udah download, makanya saya nggak download lagi ya. Bagi teman-teman yang baru join ya. Oke, apa ini chat? Udah Kang, dapat udah, down Kang. Oke, siap ya. Nah, nanti seperti itu ya. Pokoknya teman-teman download dulu. Cuman saya izin hapus dulu ya Mendeley saya karena biar teman-teman terbayang gitu ya. Kok jadi ke enter sih, sorry. Ntar saya hapus dulu Mendeley-nya. Langsung install kan? Betul, langsung install ya. Ya kalau bisa maksudnya install tuh kalau udah ke download itunya juga boleh gitu ya. Ataupun mau bareng sama saya. Makanya ini juga saya mau hapus dulu tuh supaya kita tutorial downloadnya juga ya teman-teman. Maksudnya dari download sampai ke install. Mana tadi? Mendeley. Nah ini ya. Mendeley ini. Saya hapus dulu. Bentar ya. Nanti juga saya download lagi ya. Nah ini udah terhapus ya. Close. Nah, sorry ya. Kita lanjut. Coba nih yang chat lagi. Udah Kang. Oke, bagus. Nah, oke. Nah, apa namanya tuh? Nah, bagaimana cara supaya dia tadi kita download ya, kita install. Barangkali yang udah install tadi ya, ininya. Nah, teman-teman bisa klik yang ini ya, di download ini. Klik yang sudah di downloadnya Mendeley Desktop-nya. Klik dua kali. Ya, nanti dia loading. Nah, nanti ini kalau ada yes atau no, teman-teman pilih yes ya. Nah, nanti ada muncul Windows Desktop Setup ya. Jadi ini untuk men-setup si Mendeley-nya. Sorry, kepencet. Sorry, sorry. Nah, oke, saya kecilin dulu. Nah, ini ya. Saya geserin dulu dikit biar terlihat. Nah,
Ya. Dan saya pakai motor dulu ya izin biar lebih enak. Sebentar. Oke ya. Nah, di sini teman-teman bisa klik next ya. Next. Kalau ada ini, agree, teman-teman bisa izinkan aja. Nah, ini kalau udah ini, nah ini tuh ada artinya ya, teman-teman. Jadi jangan asal next 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 aja ya. Nah, teman-teman juga harus tahu. Ini nyimpennya di mana gitu ya. Nanti destination folder tuh nanti foldernya tuh nanti disimpan di mana sih Mendeley ini. Terus ada space requestnya. Requestnya tuh harus ada 174 MB gitu ya. Jadi minimalnya itu si penyimpanan laptop teman-teman tuh harus ada segini. Terus karena space saya gede ya, 47,6 giga lagi, ya gaskan aja langsung ya. Jadi ininya harus lebih besar ya. Space available-nya harus besar. Nah, kita next, next lagi, langsung install. Nah, dia akan menginstal. Nah, teman-teman juga seperti itu ya. Alhamdulillah ada 35 orang ya untuk di hari ini. Nah, kalau sudah seperti ini, ada yang complete the Mendeley Desktop Setup Wizard. Artinya dia sudah terinstall ya intinya. Mendeley Desktop has been installed on your computer. Nah, klik aja finish. Nah, nanti di sini nanti akan muncul di desktop ya, Mendeley Desktop seperti ini. Bahkan dia langsung terbuka secara otomatis. Nah, ini kenapa yang saya langsung terbuka lagi? Karena dia emang otomatis seperti itu. Cuma nanti akan saya logout dulu ya, biar teman-teman tahu tampilan awalnya seperti apa. Kok jadi quit sih, sorry. Sorry, sorry. Nah ya, nanti pasti tampilannya akan seperti ini kalau teman-teman sudah mendownload ya, disuruh membuat akun. Kalau saya kan tadi udah ada akunnya, cuma nanti kita tutorin juga cara bikin akunnya ya. Kalau reference manager bener gak? Bener. Sebenarnya itu bener, cuman salah ya. Karena rata-rata kita pakainya yang Mendeley Desktop ini ya. Bener nanti cuman itu nanti ada sesinya lagi ya. Cuman kita yang lebih mudahnya dulu ya. Menggunakan Mendeley Desktop. Oke ya. Coba siapa yang udah sampai sini nih, yang udah sampai login nih, coba bisa di kolom chat ya. Biar nanti kita bisa sambil bikin ininya ya. Bisa sambil ini ya. Ada 5 orang nih. Saya udah Kang, aku, oke bagus. Bentar ya. Oke, kita lanjut ya. Karena banyak yang udah bisa ya. Nah, kita lanjut ke sini. Nah, di sini kita harus membuat akun dulu terlebih dahulu, teman-teman. Kalau saya kan karena udah punya akunnya ya, teman-teman. Cuman saya juga mau bikin akun lagi, satu lagi nih, ya. Cadangan lah misalnya ya, gitu ya. Nah, teman-teman bisa klik register di sini ya. Klik register, nanti dia mau ke Google ataupun ke Microsoft Edge ya, seperti ini. Nah, nanti teman-teman akan ditampilkan seperti ini. Karena saya ada sign di sini ya. Sebelumnya saya udah bikin akun. Nah, saya apa namanya tuh? Mana? Bentar. Kan Northern. Another enggak sih? Nah, ya, teman-teman klik kan ini disuruh sign ini ya. Nah, teman-teman klik yang try another akun. Berarti kita mau bikin akun ya. Klik. Nah, teman-teman isi email aktif teman-teman ya, yang aktif sekali lagi ya. Misalnya saya ketik apa ya? Nah, 12470 ini email saya ya. Bebas berarti kan kalau teman-teman misalnya @gmail.com atau apa kan ini nanti dari akun kampus ya. Nanti angkatan 26 juga dapat ya. Nah, misalnya 12470 student titik skd titik ac titik id. Nah, lalu kita continue. Nah, teman-teman, bukan. Kok sekarang sih jadi ke sini apa udah buat aku sih? Sebentar. Coba jangan akun yang itu deh. Kang, kalau saya mah tadi ngelihat password dulu dah. Ya, itu kan beda lagi tuh mah. Coba saya pakai email yang ini coba. Takutnya itu saya udah pernah bikin maksudnya gitu dan saya coba dulu. Ini masih in ya. Bentar, berarti tadi apa saya ini ya? Coba bentar. Register, coba ke sini kan enggak ini. Apa X gitu ya? Nah, kan. Bentar.
Harusnya akhirnya langsung dia langsung muncul register ya. Oh gini aja deh. Coba teman kalau login basikin kan gak muncul. Gini aja deh. Nah, teman-teman eh, kalau munculnya, coba teman-teman munculnya gimana kalau kalau register coba? Atau enggak Kang? Bebas, 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 bebas. Nggak usah pakai akun kamu, mau akun kamu juga boleh. Teman-teman tampilannya gini nggak? Pas tadi klik register gini nggak? Apa kayak misalnya akun password apa gimana, teman-teman? Iya gitu Kak. Sama ya. Coba bentar saya harusnya bisa nih. Punya saya langsung masuk Kang ini. Langsung welcome. Ya gini ya, kayak gini ya. Nah kayak gini ya. Nah tadi klik ini, kayaknya kayak karena udah bikin ya kayaknya. Nah tadi ke ini ya, tadi ke train another akun. Coba saya nyari email yang nggak aktif apa ya? Arrosi udah belum ya? Ya, coba. Punya saya bukan kayak gitu Kang. Langsung welcome to Ya, Mendeley ya gitu benar. Kak. Karena kan saya sebelumnya udah punya gitu ya. Udah sering login jadi pasti gitu. Nah, berarti kalau yang pertama kali pasti welcome ya, benar ya? Oh iya ya. Nah, gini ya. Nah, nanti kalau teman-teman udah mengisi email yang aktif, yang memang belum terdaftar, nah nanti dia akan mengisi given name, family name, passwordnya. Ya, give name tuh dia nama nama si ininya, nama si Mendeley-nya nanti nama akunnya mau apa. Misalnya saya mau ngasih Sahrul Andriansa Teknik Informatika. Ini ada yang komen lagi siapa nih? Kang kalau udah sampai choose start itu milih yang mana? Beda Kang langsung tampilan email register akun. Oke, nanti ya ikutin ini. Given-nya ini, name-nya ini. Nah, family name-nya kita nggak usah isi. Ya. Nah, di sini ada password nih. Passwordnya itu ada, nih, kalau saya bahasa Indonesia ya, Bu ya. Pilih kata sandi unik dengan minimal 8 karakter. Sertakan setidaknya satu angka campuran huruf kecil dan kapital serta satu simbol agar kata sandinya lebih kuat. Ya, misalnya teknik informatika, misalnya saya kasih sandinya misalnya S-nya besar ya, misalnya S-nya besar, besar ruang gitu ya, misalnya 1, 2, 3, 4, 5 ya misalnya ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, coba. Nah, ini jangan teman-teman jangan lupa checklist ya. Checklist, terus daftar. Nah, oh ternyata family name-nya harus diisi ya, ternyata wajib. Berarti kita ulangi, misalnya Saro Andriansa. Nah, begini juga bisa ya, teman-teman. So, kalau saya karena udah punya akunnya, Andriansa, bawahnya teknik informatika ya. Sebenarnya nggak ngaruh sih kalau family name mah. Teknik informatika. Nah, passwordnya tadi ya, misalnya R yang besar, terus sisanya kecil, 5. Nah, misalnya gini ya, kita coba register. Ini sebelum coba di checklist. Coba tadi given name-nya Sahrul, ini Adrian saja deh misalnya. Nah, passwordnya, kalau bisa passwordnya yang sampai yang hijau ya teman-teman, jadi jangan sampai yang kuning juga ya. Misalnya saya pengen, bisa pakai simbol-simbol juga ya teman-teman. Misalnya, nah misalnya gini ya, Saro Adriansa, Saro 1, 2, 3, 4, 5, apa, tanda seru. S-nya besar ya. Nah, biar sampai strong. Nah, ininya jangan lupa di checklist ya teman-teman. Yang apa, else ever may set your informasinya, jadi ini dua-duanya di checklist. Terus teman-teman klik register. Nah, dia udah tersimpan. Nah, ininya jangan lupa di save ya, supaya nanti pas login dia ataupun nyari gampang lah ya. Save, ya, udah. Nah, kita lanjut masuk ke sini ke yang email yang tadi ya. Email saya itu tadi arorosi123@gmail.com. Passwordnya tadi S-nya besar, YAHRUL 1, 2, 3, 4, 5 tanda seru ya. Nah, oke. Teman-teman langsung sign in kalau kalau udah ya. Nah, dia masuk nih. Nanti tampilannya bakal
seperti ini ya. Coba teman-teman bisa ini kan, kalau yang udah buat akunnya atau yang masih kesulitan bisa ini. Nama depan sama sandi yang bikin masing-masing aja Kang ya. Ah, ah, masing-masing aja. Sudah Kang, ya jadi mah udah ya. Oke, silakan bisa bikin akunnya dulu. Tuh nanti dia di sini namanya Sahrul ya, sesuai namanya tadi ya. Nah, silakan untuk dibuat dulu. Kalau udah ada perwakilannya, kayak tadi kita lanjut lagi ya. Oke, yang baru baru beres ada jidannya. Jadi diingat-ingat juga akunnya ya, biar nggak lupa, biar nggak bikin-bikin maksudnya. Oke, ya, ini baru ada jidan ya, yang beres. Saya sambil tunggu aja. Oke, siapa nih? Sudah Kang. Oke, siapa? Rizky ya. Bang Rizky dua. Patan udah tiga. Oke, 10 orang lah ya kalau udah ada perwakilannya. Kang, saya belum. Oh ya, tadi apa yang kendalanya Nurbila? Nurbila itu Nabila ya. Hmm. Kendalanya apa nih Nurbila nih? Coba bisa on mic atau apa? Coba, coba Nur Nabila ada nggak? Ya, ini kan udah di-download tapi gak bisa dibuka. Nggak bisa dibuka. Coba bisa share screen nggak? Coba saya matiin dulu share screen saya ya. Coba bisa share screen. Bentar. Oh ini berdua ya. Ternyata saya baru sadar ya. Apa Putri ya sama Lia ya. Oke, aku sudah Kang. Alhamdulillah. Yo coba ya. Kita bantu dulu teman kita ya yang nggak bisa ya. Mana tadi? Oke, Halo Bila, ada suara saya Bila? Halo. Siap, Kang. Hah? ada Kang. Ada Boleh? Kang. Oke, boleh share screen Nurbila biar kita bantu buat downloadnya juga. Eh, yang mana Kang? Pencet yang mana? Oke, Kalau ini mau juga berbagi layar. ya tutor cara tutor share screen ya. Barangkali nanti juga teman-teman nggak tahu share screen juga ya. Sekali lagi, oke, share. Ntar saya share screen dulu ya, biar kelihatan. Nah, ini kan tampilan Zoom saya ya. Nah, siapa? Nurbila, klik share. Di sini ada screen, klik aja screen. Yang biru ini udah, langsung klik share. Nanti dia akan ke share ya. Seperti itu. Ya, Cobain. share. Oke ya. Nah, sip. Oke, coba klik 2 kali, coba. Ini gimana Kang? Itu klik 2 kali ya. Yang mana? Itu si menilai yang merahnya itu klik 2 kali. Supaya nanti dia apa? Kebuka. Klik 2 kali, klik, klik, klik gitu loh. Ya sih bisa remote ya sih kalau dari sini. Ya, nggak bisa remote ya. Gak bisa Kang. Udah Nggak, diklik dua. Atau nggak lewat ke Chrome-nya. coba. Ini ya, apa namanya? Ini kalau dasar remote, ini dasar remote komputer ya sebenarnya. Ini kalau mouse nih ya, ini kayak klik, klik gitu. Kalau di touchpad kayak gitu loh. Klik, klik 2 kali gitu loh. Coba, cobain. Nah, gitu loh. Ini pencet yang seumur. Ada tampilan yes atau no nggak di sana? Ada tampilan yes atau no nggak? Ada. Nah, ya klik yes. Ya. Nah, nah baru muncul tuh, klik. Nah, next, agree. Oke, next lagi, next lagi. Install. Ya install, install maksudnya.
Oke, kita bantu dulu satu orang dulu ya, teman-teman ya, biar kita solid lah ya. Oke. Tapi tadi cara buat akunnya bisa, finish. Udah finish. Nanti dia tampil bentar, dia akan menampil biasanya. Nah, itu. Nah, klik register, udah, Ya, klik register. register. Kayak tadi bikin akun ya. Ya. So, bikin akun dulu deh. Nah, nah itu boleh di, nah, cara stop sharingnya kamu klik di zoomnya lagi, terus stop share gitu ya, biar nggak kelihatan sama orang nanti ini ya. Jadi apa zoomnya dulu, terus stop sharing ya. Coba ke zoomnya dulu, Udah. ke zoom terus stop sharing. Jadi ini di stop si share screen-nya. Ya di stop share ya. Atau sama saya di stop sharing aja deh. Nah gitu aja deh, udah ya. Nanti kita lebih tutorial lagi ya cara share screen dan stop sharingnya. Nah itu silakan dibuat akunnya dulu. Nah sekarang saya lanjut lagi ya, yang tadi. Mana tadi? Nah ya, nah teman-teman kalau sudah bikin akun, sorry. Nah, kalau teman-teman sudah bikin akun, nah teman-teman Izin, siapa? Kenapa? Siapa ini? izin aku ini belum. Kalau gini gimana kak lihat coba? Coba bisa Sebentar. bisa share screen, coba. Yuk, kita bareng-bareng ya di sini ya karena waktunya juga masih panjang ya, kawan-kawan. Jangan terburu-buru. Mana coba share screen Mang Dava? Sabar ya yang udah nginstal ya. Belajar Bentar. sabar. Kayak tadi kayak kayak kamu nge-share screen kemarin tuh. Nah, Ini kalau gini gimana nih? aduh saya harus coba zoom ya sebentar coba. Ah, itu Mendeley. Coba ke Mendeley desktop itu. Kamu klik yang Mendeley-nya, yang warna merahnya tuh di bawah. Nah, login aja. Ini udah Login. Passwordnya harus sama ya. passwordnya yang tadi kita bikin. Betul. Nanti mas servisnya di Zoom ya. Tahu bang buat hari ini malah permulaan. Kok gak bisa ya? Mana coba ini tulisannya apa? Bang? Bisa Oh bisa. iya Nah, bisa bisa. up. Dah, sampai situ dulu. Jangan diapa-apain. Sip. Stop cari apa? Ntar saya remove dulu. Oke. Kita Thank you, coba. thank you. Siap. Oke, kita lanjut ya. Lanjut. Lanjut. Oke. Nah, setelah teman-teman tadi apa namanya? Menginstal ya Mendeley-nya dan mempunyai akunnya. Nah, kita di sini ada namanya Citasi plugin for Microsoft Word karena kita mau nyambungin antara Microsoft Word dan Mendeley-nya ya. Makanya kita klik install now. Nah, tapi sebelum kita klik install now, teman-teman harus memperhatikan nih, kalau saya buka Microsoft Word, saya buka dulu Microsoft Word-nya. Sorry. Nah, kalau teman-teman perhatikan, nanti menu itu tuh menu si Mendeley-nya itu ada di menu reference ya. Di sini. Kita coba lihat dulu reference ya. Tuh, di sini harusnya ada Mendeley di sini di bagian caption, di bagian citasi dan bibliografi itu harusnya ada Mendeley. Nah, tadi kan belum kita install now kan. Nanti kalau dia udah diinstal now, nanti dia akan muncul di sini ya. Ini providernya seperti ini dulu. Saya coba tutup dulu Microsoft Word-nya karena biar tidak ini. Ntar saya. Oke ya. Nah, teman-teman klik install now citasi ya. Klik. Nah, nanti dia tuh nanti ada insert citasi seperti ini ya. Gambarnya seperti ini. Kita close, next, next, close gitu ya. Nah, setelah itu teman-teman bisa buka lagi Microsoft Word-nya. Oke, buka Microsoft Word-nya, klik blank dokumen. Nah, teman-teman klik reference. Ya, kalau udah ada. Nah, langsung kan beda ya. Di sini ada open Mendeley, ada insert citasi. Itu bedanya kalau kita sudah menginstal pluginnya ya. Nah, kalau udah di install seperti ini nanti tampilannya seperti ini.
ya. Nah, coba saya mau pakai akun saya dulu ya, supaya banyak referensinya. Ke sign out. Bentar ya, saya login dulu. Eh, nah, sip. Nah, kalau misalnya udah seperti ini, ya, teman-teman akan saya jelasin dulu ya di Mendeley ini. Apa nih? Kang boleh ulang gak jaringannya aku jelek tadi? Bagian mana? Bagian mana? Boleh di chat atau di on mic buat sama coba. Bagian mana yang diulang ya? Mohon maaf ya saya gaya belajarnya gini ya teman-teman karena biar kita solid ya. Biar kita bareng-bareng bisanya nggak cuman kalian seorang ya, tapi semuanya bisa. Coba di mana sama yang nggak bisa? Cari cara input Mendeley di Word. Oke, berarti saya harus hapus dulu ya ini ya. Bentar. Nah, bentar saya hapus dulu ya. Remove. Bentar. Mana sih? Nah ini ya. Nah nanti teman-teman juga kalau ngajar ya. Nah ini kita bisa namanya di bagian tools ya. Terus uninstall MS Word pluginnya dihapus dulu ya. Nah udah terhapus. Nah teman-teman tadi klik tools aja. Kalau lupa. Terus klik install MS Word plugin ya. Klik. Nah nanti dia akan terinstall ya. Seperti ini. Itu ya buat sama ya. Oke lanjut lagi. Nah setelah itu ada beberapa yang teman-teman harus pahami di bagian Mendeley ini. Ya. Yang pertama adalah ada menu File, Edit, View, Tools, dan Help ini disebutnya adalah menu bar. Ya, saya teks tulis di sini. Ini yang saya buletin ya di sini. File, Edit. Kenapa, Hisham? Mengangkat tangan, kenapa? Gimana, Hisham? Apa kepencet apa ini? Coba. Ya baik Kak. Saya tadi kan jaringannya agak lemot ya. Ya, ya, ya. Bisa diulang dari ini Kak, Kang? Yang dari install now itu buat ke Microsoft Word-nya. Oke, kayak tadi ya. Oke, bentar ya. Izin teman-teman. Nah, teman apa siapa itu deh? Hisham bisa klik di sini ya, bagian tools, menu bar tool, terus klik install. Ini harusnya terserah apa lagi dah. Nah, tools, klik install MS Word plugin ya. Klik, maka dia akan keinstall, gitu ya. Oke, cobain ya. Oke, lanjut lagi ya. Nah, ini yang ini, yang file, edit, view, tools, health, itu disebutnya menu bar ya, teman-teman. Kalau di Word itu kan file, insert ya, itu disebutnya menu bar atau tab. Jadi kalau kita tuh kliknya, namanya klik tab file, klik tab edit, klik tab view, dan seterusnya. Itu ya namanya. Terus yang di sini, yang di tengah ini kayak add folder, yang gini nih, yang di tengah ini disebutnya adalah tools. Ya, begitupun yang ini juga disebutnya tools ya, tools ya. Untuk tools-tools yang bisa digunakan atau alat-alat yang bisa digunakan di Mendeley-nya ya. Saya coba hapus lagi. Nah, sekarang teman-teman eh, apa ya? Cari satu jurnal atau satu artikel ya. Biar nanti kita inputkan ke sini. Jadi sekarang tugasnya adalah sebelum saya eh, menjelaskan ini, nah nanti juga kita akan mencari jurnal, jurnal atau artikel satu yang di Google yang dimana itu nanti bisa jadi integritas untuk kita di Mendeley-nya ya. Nah, akan saya jelaskan dulu yang ada di sini sebelum kita download jurnalnya ya bagi teman-teman. Di sini ada dokumen. Berarti ini dia semua dokumen yang kita udah import ke sini. Jurnal-jurnal artikelnya ya semuanya. Terus ada recent added. Berarti yang di apa ya? Yang ditambahkannya jangka waktu berapa nantinya. Bisa nanti hilangnya jam berapa sampai jam berapa gitu. Misalnya itu nanti bisa kita setting. Terus ada recent read berarti yang kita baca ya, yang kita pernah buka jurnalnya berarti ini. Ya, baru saya buka ini. Terus ada favorit, misalnya favorit jurnalnya apa bisa kita tandain nantinya. Terus ada need review, berarti ini yang udah pernah di review sebelumnya sama orang-orang, review.
Ada My Publication ini kalau teman-teman nantinya kalau mau publikasi, ya publikasi artikel. Ini nanti ada caranya. Terus and sortir berarti dia mensortir eh, semua jurnalnya disortir ya. Dan ini udah saya ada namanya Agus, ada Azel ya. Ini karena nama jurnal teman-teman saya ataupun mata kuliah. Nah, ini kita bisa create folder. Jadi nanti dia bisa per folder. Misalnya ini lagi bikin buku misalnya buku apa ya? Buku tentang orang dalam gitu ya, misalnya ya. Nah, bisa ya. Enter berarti nanti ini oh semuanya ini berisi tentang referensi buku tentang buat kita tuh apa aja sih referensi yang kita bisa ambil dan kita letakkan di sini. Ini nih per folder enak ya. Tapi nanti per matkul juga bisa atau ini juga bisa kita buat ya. Terus nanti ini create group nanti dia membuat grup ya. Cuman ini enggak saya ini kan. Terus ada all delete dokumen berarti menghapus semua dokumen yang tersimpan di Mendeley ini ya. Itu kurang lebih dulu. Nah, setelah teman-teman tahu setidaknya tahu ininya yang ada di bagian tools ini, teman-teman bisa cari jurnal di Google ya. Nah, ya. Nah, teman-teman bisa cari jurnal, sorry. Nah, saya ketik jurnal, misalnya jurnal apa ya? Oh, jurnal COVID-19 ya, misalnya. Misalnya. Nah, di sini kan ada jurnal-jurnalnya kan, yang bentuknya PDF. Misalnya, ataupun teman-teman, kalau lebih enak, teman-teman bisa carinya di Google Scholar ya. Nanti ada teknik cara kita mencari jurnal yang tepat. Google Scholar. Nah, klik Google Scholar-nya. Nah, teman-teman cari di sini judulnya yang tadi apa ya. Misalnya tadi adalah jurnal eh, COVID-19. Corona ya. Nah, di sini nanti ada nih. Kalau yang bentuknya PDF-PDF gini, berarti bisa di-download. Ya, nantinya. Tapi kalau yang nggak ada nih, kayak yang nomor 2 ini. Berarti dia cuman kutipan aja dari si yang ngebuat artikel atau jurnalnya ya. Makanya kita pilih yang atas ini. Misalnya yang faktor-faktor risiko yang berhubungan dengan COVID-19 Literature Review dari urindo.ac.id. Kita klik. Nah, ini dia akan jurnal yang tadi ya. Nah, kita save misalnya. Ya udah tersave ini ya. Kalau kita buka, ya dalamnya adalah jurnal ya. Jurnal ya. Nah, bentar. Nah, teman-teman bisa, nah setelah teman-teman tadi mendownload jurnalnya, apa? Ini satu dulu ya, misalnya. Nah, teman-teman bisa kebalik lagi ke Mendeley setelah teman-teman download. Teman-teman bisa misalnya ini kalau dihapus, misalnya saya ini aja ya. Nanti ada beberapa cara untuk menambahkan jurnalnya atau artikelnya ke Mendeley ini. Nah, teman-teman bisa klik add di sini ya. Ada add di sini. Klik add. Di sini ada add file, add folder, web folder, dan add entry manual. Nah, add file itu dia berarti file yang tadi yang kita mau tambahin. Jadi per file nambahinnya. Ya. Kalau add folder dia satu folder misalnya teman-teman tuh nyimpen dulu folder, apa bikin dulu folder terus ada jurnal-jurnalnya. Nanti dia otomatis bakal per folder yang ada di misalnya di satu folder itu misalnya ada 10 jurnal berarti nanti dia akan memasukkan 10 jurnalnya semuanya. Ada web folder ini nanti ada beberapa folder jadi bukan hanya satu folder tapi beberapa folder. Lalu add entry manual berarti kita manual memasukkan jurnalnya. Ataupun kalau misalnya teman-teman ada di perpus gitu ya. Dan terus nggak ada nih bukunya di apa? Di perpustakaan itu bisa kita tambahkan secara manual ya. Nah, kita bisa klik add ini, kita add file ya. Klik. Nah, tadi ya ke download. Nah, teman-teman pilih jurnal yang sudah di download tadi ya. Misalnya ini. Klik, lalu open. Nah, maka dia akan terutama nih di atas nih, paling atas. Ataupun saya per add lah ya. Atau apa ya? Kalau bisa ini apa ya? Apa sih harusnya ini apa namanya?
Bentar. Nah, misalnya nih ya, nanti ada nih, dia langsung muncul nih Hidayani Wuriratna, faktor eh, faktor-faktor risiko yang berhubungan dengan COVID-19. Jadi dia nanti ada nama titelnya, terus jurnalnya itu dipublish di mana? Ini di Jurnal untuk Masyarakat Sehat atau Jukmas, dan kita nambahinnya tadi ya jam 8.52 ya. Nah, ini buat yang pertama dulu, buat nambahin jurnal yang pertama. Misalnya kita mempunyai jurnal yang lainnya, ataupun kita misalnya mau pengen nanti yang add folder ya, yang add folder nanti aja, ataupun saya bikin dulu ya. Misalnya di sini tadi ya yang buku tentang orang dalam. Nah, di sini isinya misalnya jurnal semua gitu ya. Berarti kita klik add, terus kita klik add entry, klik add folder ya. Klik. Nah, kita nyimpan si jurnalnya tuh di mana? Oh, misalnya di jurnal. Misalnya ya. Coba ada nggak ya di sini ya? Coba klik OK. Nah, kalau ada berarti dia akan muncul. Kalau nggak ada berarti dia nggak ada. Nah, berarti kita klik add lagi. Kita cari yang ada. Add folder. Misalnya, misalnya jurnalnya ya. Kita coba. Klik OK. Nah, maka dia akan otomatis semua jurnal-jurnal yang teman-teman download dan disimpan di folder. Nah, nanti teman-teman bisa langsung ini. Jadi, bisa bisa langsung dikumpulkan dulu ya referensinya. Baru dimasukin ke sini. Bebas ya. Mau satu-satu tadi ataupun per folder. Kayak gitu ya. Nah, ada lagi misalnya add entry manual. Add entry manual itu kalau kita tadi ya di perpustakaan pas kita mau masukin referensinya, ternyata bukunya tuh nggak ada di PDF-nya di Google-nya. Kita bisa namanya secara manual. Caranya kita klik add entry manual. Nah, ini tipenya bebas. Tuh, ada buku, ada film, mungkin barangkali ya bisa jadi ada jurnal artikel, ada web page ataupun website ya, dari website misalnya ataupun dari yang lainnya. Contohnya saya dari buku gitu ya. Dari buku judulnya misalnya apa ya? Ya enaknya. Hmm, UIN Bandung kenapa menjadi PTKIN pertama? Bisa ya. Kita mempertanyakan nih kenapa UIN Bandung PTKIN pertama ya. Oke. Nah, autornya siapa nih? Autor tuh pembuatnya ya. Nah, ini kita biasanya last name baru first name misalnya. Misalnya kita buat misalnya last name itu berarti nama belakang teman-teman ya. Misalnya siapa ya? Yang ada di sini ya. Ntar saya siapa tahu teman-teman buat buku ya. Misalnya Siti Mariam gitu ya. Misalnya berarti Mariam, koma, ya berarti first name-nya apa? Misalnya Mariam Siti, nanti kan Siti Mariam. Nah, Siti berarti Mariamnya kita tambahin di sini. Misalnya tambah gelar ya. Misalnya gelarnya tuh kalau ilmu komunikasi apa SIKOM ya misalnya ya. Koma S titik IKOM gitu ya. Misalnya gini ya, misal ya. Amin ya Mariam mah mudah-mudahan gelar SIKOM-nya cepat ini. Kita klik. Nah, dia akan seperti ini. Tahunnya mau tahun berapa misalnya? Bukunya tuh kalau misalnya tahunnya bukunya tuh tahun 2010 misalnya. Terus halaman ke berapa sih yang kita jadi referensi ya? Misalnya halaman kedua, halaman ke 50 sampai 100 misalnya. Nah, ini kalau ada abstraknya juga bisa ditulis ya, teman-teman. Kalau ada abstraknya, teksnya, autornya, city-nya juga bebas. Misalnya saya pengen di city-nya ya. Misalnya di Bandung. Ini ya, kotanya, nyiptainnya tuh di Bandung. Edisi pertama misalnya. Editornya misalnya saya kasih, nggak usah lah, nggak usah ada editor ya. Nah, teman-teman bisa klik save aja. Kalau ada file bukunya ya klik add file, cantumin bukunya di sini. Tapi kalau nggak ada kita klik save aja. Nah, nanti di sini adalah Mariam. Ini harusnya Siti Mariam ya, harusnya di depan. SIKOM misalnya ya. Win Bandung kenapa menjadi PTKIN pertama ya. Nah, setelah teman-teman buat seperti itu, jadi bisa dibuatkan dulu jurnal-jurnalnya atau dicari dulu jurnal-jurnalnya. Minimal satu atau dua lah ya, biar teman-teman terbayang. Nah, setelah teman-teman tahu bagaimana cara menambahkan jurnal dan artikelnya di sini gitu ya. Nah, teman-teman
bisa langsung buka di Microsoft Word ya. Jadi kita latihannya menggunakan apa namanya menggunakan pendekatan. Jadi kita nggak harus ada makalah dulu. Ini contoh aja. Nanti bakal di makalah itu seperti ini. Contoh kalau saya buka dulu makalah ya, contoh makalah. Sebentar. Makalah. Hmm, nah ya. Eh, saya buka di folder dulu deh. Bentar, saya buka dulu di folder. Misalnya semester 4 deh. Enggak ada ketang nih. Coba di nah ini. Nah, misalnya ini ya, makalahnya ini. Nah, misalnya makalahnya ini ya. Nah, kita ke bawah misalnya, nanti pun daftar isi juga kita akan belajar ya hari ini. Cuma yang penting citasinya dulu. Nah, contohnya misalnya di bagian pembahasan biasanya ya. Nah, di bagian pembahasan itu biasanya paling unik ya. Sebenarnya di latar belakang pun ada ya. Misalnya teman-teman menambahin di sini juga bisa ya buat misalnya itu dalam proses pengembangan perangkat lunak bla 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 sampai jangka panjang. Oh, ini tuh kita ada referensinya dari buku atau dari jurnal yang tadi ya. Misalnya. Itu harus dibiasakan kalau mahasiswa ya. Jangan kita kopas dari ChatGPT ya. Karena kalau kopas ke ChatGPT bakal ketahuan banget. Nah, misalnya kita di nomor 2 ini ya. Misalnya. Misalnya di bab 2 pembahasan tentang kode convention misalnya. Nah, di sini ada kode convention itu bla 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 sampai kualitas kode. Nah, misalnya di sini ada tadi misalnya jurnalnya atau artikelnya atau bukunya ataupun yang mengenai tentang ini. Gitu ya. Teman-teman ada referensinya. Nah, teman-teman di sini kan ada titik ya. Ada titik. Saya zoom dulu. Ini ada titik kan setelah kode. Nah, teman-teman apa di huruf E terakhir, teman-teman bisa kasih spasi dulu sekali. Buat itu nanti citasinya. Ya. Sudah seperti itu, teman-teman klik reference. Klik reference. Nah, di sini ada Mendeley-nya ya. Ada insert citasi dan sebagainya. Nah, kita kita klik aja insert citasi ya. Kalau ini kita klik insert citasi. Nah, kita cari kata atau penciptanya ataupun judulnya apa ataupun kata kuncinya apa. Contohnya tadi ya, misalnya orang dalam. Nah, misalnya tentang orang dalam ya. Jangan orang dalam. Misalnya tadi ya, yang PTKIN misalnya. Nah ya, UIN Bandung kenapa menjadi PTKIN pertama. Kita klik di sini, dia akan menjadi seperti ini. Klik OK. Dia akan loading. Nah, dia di sini akan, nah ada terlihat nih, Mariam SIKOM 2010. Berarti ini diambil dari bukunya apa? Mariam SIKOM 2010 misalnya, ya seperti itu. Misalnya yang lain lagi, misalnya ada lagi. Sebelum kita tampilkan ya si daftar pusakanya. Misalnya di bagian mana ya? Nah, misalnya di sini ya. Atau saya ulangi lah ya. Yang gampang dulu aja. Saya ke blank dokumen ya. Ini mah bisa aja ya. Biar nggak pusing. Misalnya ada tulisan ini. Sorry. Nah, misalnya di sini teman-teman, misalnya ini adalah suatu tulisan yang ada manfaatnya. Terus juga ada referensinya. Teman-teman nulis ini misalnya. Nah, teman-teman, tadi ya jangan lupa sebelum titik, teman-teman spasi dulu, terus ke reference, ke insert citasi, teman-teman misalnya klik misalnya apa ya? Tadi ya, misalnya jurnal apa ya? Misalnya yang ini. Misalnya yang nah misalnya MQ titik quality of service ya, misalnya. Saya klik, oke. Nah, ini saya ubah dulu ya, sorry ini nanti ada jenis-jenisnya soalnya. Mana sih? Apa? Bentar. Nah, gitu ya. Misalnya kita jadi Toa Dinas ET AL 2019 dari bukunya Toa Dinas 2019 ya. Nah,
Kita bikin nih misalnya daftar pusakanya di bawah nanti. Daftar pustaka. Ya, bisa ya. Terus kita rata tengah misalnya seperti ini. Nah, teman-teman di bawah nih. Nah, gimana cara nampilin yang tadi, yang toa dinas ini supaya jadi daftar pusaka? Nah, teman-teman klik reference, klik insert biografi, bibliografi ya, yang ini. Klik. Nah, maka dia akan otomatis ya. Dengan judulnya, bahkan dengan tahunnya, dengan linknya juga dikasih ya. Dan ini nanti per abjad ya. Ada nanti yang per abjad, ada yang per nomor, itu nanti beda-beda. Nah, misalnya saya bikin lagi di sini, di paragraf kedua misalnya. Nah, misalnya di paragraf kedua ini ada lagi citasinya misalnya. Tapi catatan juga, citasi ini misalnya di paragraf pertama ini nggak harus satu buku, mau 2 buku, 3 buku bebas. Cuman disesuaikan dengan konteks penulisan nantinya. Nah, kita ke sini lagi. Misalnya saya ke insert citasi lagi, misalnya tentang apa ya? IoT gitu ya misalnya ya. Nah, tentang misalnya manajemen penyimpanan sementara ya, misalnya. Klik, oke. Nah, maka jadi Mufti Prasetyo et al. 2024. Nih, kalau kita ke bawah, maka dia otomatis muftinya di paling atas, bukan ke bawah. Kalaupun nanti misalnya ada huruf Z, maka dia akan ke bawah. Jadi menyesuaikan dengan abjad ya. Seperti itu. Itu buat daftar pustaka. Nah, tapi nanti akan saya jelaskan ya lebih lanjut. Ini mah hanya sekedar ini doang. Jadi kita menggunakan style apa style, karena nanti di bagian jurnal atau artikel itu teman-teman berbagai macam style. Ada Chicago, ada IEE, banyak lah nanti kan kita akan bahas. Cuman secara defaultnya kita akan seperti ini, ya, untuk daftar pustaka, ya. Jadi jangan sampai daftar pustakanya masih kopas dari ChatGPT ya. Ya minimal sebagai mahasiswa teman-teman mencari referensi yang betul. Meskipun dari ChatGPT juga nggak jadi masalah. Yang penting PDF-nya betul ada, terbukti PDF-nya ada, dimasukkan ke Mendeley, ya seperti itu. Nah itu dulu buat apa? Buat daftar pustaka. Coba boleh dicoba-coba dulu ya teman-teman. Sebelum kita ke materi berikutnya tentang daftar isi otomatis ya. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyain dulu dari sini? Barangkali ada yang kecepatan Kak, atau apa? Silakan. kecepatan beneran. Bagian, bagian mana ada apa? Yang kecepatannya? Dari pas ini sih, mana ya? Mana sok? Kan udah download nih yang di add file itu. Kita udah nih, coba aku berbagi. Oh yang ini ya, yang apa? Coba saya ini ya. Mana coba? Oke, coba saya lihat ya, ntar ya. Izin ke Zoom lagi dulu. Kang, maaf, cara Mendeley muncul di Word-nya gimana? Oke, tadi ya. Bentar ya. Udah gini nih. Bentar saya coba pin dulu ya. Sebentar. Oke, ya udah. Terus masuk ke Word. Word. Hmm. Nah, misalnya kamu ketik-ketik misalnya. Ketik-ketik apa aja Apa? bebas. Ketik-ketik aja bebas. Itu ibarat materi materi makalah kamu, artikel ilmiah kamu misalnya. Hmm. Coba yang Ini sudah gini. juga ya. Terus aja terus. Sambil yang kalau yang udah beres ya, yang udah paham bisa bisa di kolom chat ya. Udah nih, Kak. Bentar, bentar, bentar ya. Oke, lanjut ya. Nah, setelah itu, mana coba ini ke atasin HP-nya. Sudah, Kang? Bagus ya, keren ya. Nah, misalnya kajian tentang teknik informatika. Nah, misalnya si kajian tentang teknik informatika ini, misalnya ada, kamu tuh ngambil judul ini tuh ada citasinya. Nah, kamu bisa kamu apa bikin apa setelah di huruf A ya,
Kamu coba kursornya di ke huruf A-in di terakhir. Nah, itu kamu kasih titik, tanda Tik. titik, spasi. Nah, gitu. Terus klik insert citasi di atas tuh, insert citasi. Nah, Dah, kamu cari kata kuncinya apa tadi jurnalnya, judul jurnalnya apa? benar. Yang kok gak ada Mendeley ini? Nah, itu kan kata udah dibuka. Itu aja tuh ekstra apa? Tuh yang dibuka tuh, yang lagi dibuka itu aja. Nah, itu. Jurnal Biasanya tuh Penelitian itu. Profesional. Nah, tulis itu di wordnya. Nah, klik lagi insert citasi. Nah, tulis yang tadi. Nah, itu ya udah open. Oke. Klik dulu. Klik jurnalnya yang warna birunya, klik sekali. Nah, itu klik oke. Oke, Klik oke. udah. Bentar lagi loading dulu dia. Nah, kamu enter sampai ke halaman baru, halaman baru. Enter Ya, enter ke bawah enter gitu ya sampai ke halaman kedua. Nanti kamu bikin daftar pusakanya kayak tadi. sampai ke halaman kedua. Nah, gitu. Kamu tulis daftar pustaka. Pustaka. Mm-mm. Enter. Nah, cara memunculkan si tadi yang ininya, kamu klik insert bibliografi itu klik yang di atas. Nah, itu klik. Oke. Nah, nanti tuh nomor Viriskio, nah itu jurnalnya. Nah, nanti itu bakal sesuai abjad kalau nanti ditambahin lagi Oke. ya. Gitu ya. Sok di remove dulu. Itu ya. Nah, coba kira-kira yang udah beres siapa aja di sini ya. Ini yang udah beres Karen, coba ada yang udah beres lagi selain Karen dan Dava tadi ya. Ini udah segini gitu, Bang. Ya itu buat itu salah satu contohnya itu. Oh iya, Oh ya udah ya, thank. udah aman. Kalau artikel yang dimasukin ke Mendeley terus citasinya jadi error atau enggak sinkron, cara benerinnya harus di entry manual atau ada cara lain untuk benerinnya. Hmm, ini errornya apa pindah errornya itu dia kayak bahasa Jepang gitu atau apa errornya? Jenis errornya seperti apa? Coba bisa kalau bisa sih share screen sih. Coba pindah, ada nggak pindah? Pin, ada nggak Pin? Nah, Biasanya errornya itu nggak ada nama apa nama penulisnya gitu. oke. Biasanya nggak ada Jadi nama. kosongan aja, cuman ada judul. Terus kalau kalau di entry manual itu kan ada satu-satu isiannya. Mm-mm. Jadi cuman kosong aja gitu. Oke. Sebenarnya itu bisa diedit secara manual ya. Jadi eh, kalau kita punya jurnal yang memang aneh ya jurnalnya tuh ya. Ini misalnya contoh. Misalnya saya pengen tadi ya, yang Mariam tadi tuh pas saya upload gak ada gitu ya, misalnya. Atau yang gak ada apa ya, coba ya saya cari dulu yang gak ada namanya. Nah, ini misalnya ini ya, misalnya ini gak ada kan. Nah, bisa diklik 2 kali, atau diklik, terus di sini tinggal edit aja, disesuaikan. Diisi jurnalnya apa, tahunnya apa. Atau yang kayak ini ya, makalah misalnya ya, ataupun yang nggak ada nama-namanya, bisa diedit aja secara manual di sini. Ya, kayak gitu. Jadi tetap diedit di sini ya, di bagian details ya. Jadi diklik 2 kali, diedit dulu di sini namanya siapa. Itu biasanya kenapa dia nggak ada namanya, itu biar, kalau maaf kan tadi cara mendeling muncul di Word-nya gimana. Oke, sebentar ya. Nanti teman-teman jangan khawatir ya. Nanti juga nonton rekamannya lagi. Nah, saya jawab dulu yang tadi ya, yang Vinda. Nah, itu kalau bukan error ya. Kalau misalnya itu kemungkinan jurnalnya yang salah. Atau ibaratnya itu si jurnalnya itu apa namanya? Tidak terindeks gitu ya. Tidak terindeks secara entah citasinya ataupun dari institusinya dia tidak terdaftar. Jadi kayak ngasal aja. Jadi dia tidak terdaftar si nama autornya ataupun penerbitnya kayak gitu ya.
Oke, tadi ya siapa tadi buat ini? Buat siapa? Buat patternnya tadi ya. Cara buat ke Mendeley Word-nya itu buka dulu Mendeley-nya, terus klik tools, terus di sini nanti ada install plugin Word, diklik ya. Jadi nanti dia ada di Word-nya seperti itu. Oke, sama-sama ya, pindah ya. Oke, tadi yang udah tuh siapa lagi? Siapa aja nih tadi? Ada pindah tentunya, terus ada Karen, apa? Wulia, ada lagi yang udah? Sebelum kita lanjut ke Bapak, siapa siapa? Siapa ini? Bentar. oh udah. Oh, udah ya. Siapa nih yang udah? Mana tadi yang bilang udah siapa tadi? Dapat, Dapat ya, udah ya. Dapat memang udah tadi ya. Oke. ya. Coba nih eh, Gina apa ini saya nanya dikit aja ya satu-satu sebelum kita lanjut ke bagian daftar isi. Gina gimana? Paham? Ada yang mau ditanyain? Ada yang bingung? Aman, Kang. Aman ya? Oke. Oke, kita lanjut dulu di bagian nanti kalau ada pertanyaan bisa di ini aja ya, di akhir lah. Nah, oke. Kita lanjut sekarang di materi selanjutnya adalah daftar isi otomatis ya. Oke. Oke, saya blank lagi. Oke, daftar isi otomatis. Saya tidak akan, tapi ini berhubungan dengan nomor halaman juga ya. Jadi teman-teman juga perlu disimak tentunya ya. Jadi ini nomor halaman itu bakal nyatu dengan daftar isi otomatis supaya daftar isi di daftar isi dan nomor halamannya itu sama, gitu ya. Nah, misal ya, ini saya bikin cover misalnya. Ya. Kalau ini misalnya makalah ya, contoh ya. Ini contoh aja nanti kita juga belajar cara bikin cover. Ke bawah enter. Misalnya di sini adalah kata pengantar ya. Ntar lagi ke bawah. Terus misalnya daftar isi. Ya, ntar lagi ke bawah. Nah, terus isinya misalnya bab 1 gitu ya. Bab 1 pendahuluan. Ya, ntar lagi ke bawah. Bab 2 misalnya pembahasan. Ntar lagi. Misalnya bab 3 apa namanya tuh? Penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Sorry ya teman-teman, aduh. Oke, kita lanjut ya. Nah, setelah teman-teman membuat seperti ini, contoh ya ini ya, namanya contoh. Ini nanti juga ada ininya. Nah, begitupun satu lagi ya, misalnya daftar pustaka. Nah, oke. Nah, di sini misalnya ada beberapa yang kita sudah bikin ya tadi ya. Nah, dari kata pengantar sampai ke bawah. Nah, kata pengantar ini dia menjadi salah satu yang ada di daftar isi. Tergantung sih. Biasanya ada yang dia nyantumin cover juga sebagai apa? Sebagai daftar isi, ada juga yang enggak. Cuman kita defaultnya aja ya. Kita dari kata pengantar aja. Nah, teman-teman ada perhidingan. Jadi di sini ada namanya heading. Heading itu adalah untuk membedakan ya antara apa namanya? Antara bab dan subbab ya. Nah, saya kasih tahu dulu di sini ya, teman-teman bisa tulis. Untuk heading 1, ya, barangkali ini bagian dasar ya, saya kasih tahu dulu, heading 1 itu buat apa? Buat judul. Seperti misalnya kata pengantar, terus daftar isi, yang di atasnya ya, daftar isi, terus bab 1 dan sebagainya. Pokoknya yang bab-bab itu atau isi materinya, atau isi bab, sorry, judul bab, sorry. Judul bab itu adalah heading 1. Nah, kalau heading 2, heading 2, sorry. Heading 2 itu dia adalah subbab materi. Subbab materi. Atau bahasa enaknya mah anaknya lah. Atau poin-poinnya. Ya. Terus nanti ada heading 3. Heading 3 ini adalah subbab materi
yang apa ada poinnya lagi, atau ibaratnya itu ada apa ya, ada pembahasannya lagi ya, kayak gitu. Sebenarnya heading itu banyak, cuman kita yang kita gunakan keseharian ada heading 1, heading 2, dan heading 3. Nah, ini teman-teman bisa tulis ya. Atau saya screenshot dulu aja ya. Nah, nah teman-teman, setelah tahu ini, nah kata pengantar ini tentunya ada di heading 1 ya. Caranya, teman-teman biar nggak heading 1 kan ini karena dia warnanya warna biru ya. Kita edit dulu supaya dia jadi warna hitam, sesuai teksnya, terus ukurannya gitu ya. Nah, ini pun saya kasih tahu ukurannya berapa sih kalau judul ya. Nah, kita bisa blok dulu teksnya, seperti kita blok. Terus kita klik di sini, di heading 1 ya yang ini. Teman-teman klik kanan di headingnya, heading satunya atau headingnya disebutnya. Heading atau heading 1 juga sama gitu. Terus klik modify. Klik modify. Nah, di sini ada namanya heading 1 ya. Formatnya mau apa nih kalau setiap heading 1? Oh, kita mau Times New Roman ya, biasanya kalau makalah Times New Roman. Terus ininya 14 kalau judul ya. 14. Ininya hitam ya. Mau otomatis juga sama. Dan tebal misalnya juga boleh. Terus ini kita biasanya di tengah ya. Kita biasanya di tengah. Nah, kita rata tengah. Nah, ya seperti ini. Lalu kita klik OK. Ya, kita klik OK. Nah, maka dia akan di tengah ya. Dan ini kalau teman-teman ini kita kan belum klik ya. Tadi kan kita kan cuma mengatur heading satunya aja kan. Nah, kita bisa blok lagi teksnya. Kita klik heading 1. Nah, ya. Nanti dia ada tanda segitiga seperti ini ya. Ada segitiga segitiga siku-siku ya. Nah, ini gimana cara kita melihat si apa yang kita udah headingkan gitu ya, yang kita sudah kasih heading, kita bisa tombol Ctrl dan F ya, Ctrl tambah F, nanti dia bakal seperti ini. Teman-teman klik heading ya, nanti dia kata pengantar nih baru heading 1 nih, gitu ya, kayak gitu. Nah, begitupun kita lanjut lagi, misalnya daftar isi. Nah, kita langsung heading 1 lagi, klik lagi ya, mau lagi bab 1 pendahuluan, misalnya kita klik lagi heading 1 lagi ya. Nah, kita coba di Ctrl F. Nah, ya. Nah, pendahuluan kan biasanya kita di bawah ya, si pendahuluannya. Nah, teman-teman kalau udah bikin gini, itu jangan lupa Shift dan Enter ya. Jadi barangkali Shift sama Enter supaya dia ininya tetap ke samping. Karena kalau kita cuman Enter, tuh ya, ininya dia ke bawah, ya. Tapi dia ininya jadi nggak sama ya. Ininya ke bawah, tapi di daftar isinya dia ke bawah. Tapi kita tuh pengen ininya ke bawah, tapi si pendahuluannya tuh nggak ke bawah. Jadi tetap di samping. Itu caranya. Nah, teman-teman bisa Shift dan Enter ya. Tuh, maka di sininya juga bakal seperti ini ya. Bab 1 pendahuluan, isinya tidak tidak ke bawah ya. Ininya ke bawah, tapi ininya ke samping ya. Untuk nanti di daftar isinya. Nah, lanjut bab 2 juga sama seperti yang tadi. Kita heading 2 kan dulu. Kita heading 1 kan dulu. Terus kita Shift sama Enter ya. Nah, bab 2 kayak gitu. Begitupun bab 3 sama. Blok lagi. Heading 1. Kita hapus lagi. Ya. Jangan lupa Shift sama Enter-nya. Nah, kayak gini ya. Nah, kayak gini. Ini nanti akan seperti ini. Nah, setelah seperti ini, nah teman-teman pasti di setiap babnya ada dong, ada poin-poin ya. Contohnya di bagian bab 1 gitu ya. Misalnya, bab 1 tuh misalnya enter, misalnya 1.1 gitu ya. Kayak gini, titik, seperti isinya latar belakang ini ya, misalnya. Nah, teman-teman itu menggunakan heading 2, karena tadi kan yang poin-poin ya. Kayak 1.1, 2.1, dan sebagainya, ataupun poin A misalnya itu menggunakan heading 2. Nah, cara mengatur heading 2, kita klik di sini. Nah, di sini ada heading 2, teman-teman klik kanan, modify lagi kayak tadi. Nah, heading 2-nya kita ganti, misalnya ini jadi Times New Roman,
karena dia bentuknya di subbab, kita ukurannya 12. Ya. Terus di sini hitam lagi, terus bold misalnya, terus kita di rata kiri aja ya, karena memang dari kiri. Klik OK, kita blok lagi teksnya, kita klik heading 2 ya. Nah, ini kalau hilang nggak apa-apa, kita tambahkan aja ya, 1.1 lagi. Nah, seperti ini ya. Begitupun nanti 1.2 misalnya ya, 1.2 misalnya apa namanya? Rumusan masalah misalnya. Salah, kita enter lagi. Misalnya apa namanya itu? Tujuan misalnya ya. Misalnya segini misalnya, atau manfaat ya. Nah, teman-teman bisa blok lagi kayak tadi. Terus heading 2 lagi. Nah, terus teman-teman kasih lagi nomornya ya, 1.2 titik spasi gitu. Terus 1.3 titik lagi. Nah, seperti ini ya. Nah, ini untuk misalnya yang bab 1 misalnya. Bab 2 pun sama. Nah, berarti kalau mulainya dari bab 2 berarti 2.1. Oke, kita misalnya 2.1 ya. Misalnya kita bikin misalnya pengertian dodol Garut misalnya ya. Nah, kita heading 2 lagi kayak tadi ya. Heading 2. Nah, dia seperti ini. Kita tambah lagi misalnya di sini 2.2 ya. Misalnya manfaat dodol Garut ya. Blok lagi heading 2 ya. Nah, begitupun di bab 3 juga sama ya. Jadi menyesuaikan nama bab apa dengan babnya bab keberapa. Sorry. Nah, bab 3 misalnya 3.1. Misalnya kesimpulan. Terus 3.2 saran. Kita ini lagi. Heading 2 lagi. Heading 2 lagi. Sorry. Nah, gitu ya. Ini terlihat di sini di Ctrl F-nya ya, seperti ini. Nah, setelah teman-teman seperti itu, nah kita tentunya harus membuat nomor halaman. Ya, membuat nomor halaman supaya tidak apa namanya, tidak kemana-mana nantinya ya. Nah, cara membuat nomor halaman itu kan pastinya ya ada yang Romawi, ada yang biasa kan. Nah, itu udah pasti biasalah harusnya ya, saya kira, karena itu dasar banget. Nah, teman-teman itu bisa di bagian terakhir yang teman-teman mau apa si nomor Romawinya. Misalnya nomor Romawinya itu di daftar isi terakhir karena bab 1 itu sudah berbentuk angka biasa ya. Nah, berarti nanti kita klik di daftar isi. Kan, di daftar isi. Nah, misalnya lalu teman-teman klik yang namanya layouts ya. Ini. Terus teman-teman klik apa namanya? Bricks, klik continuous ya, yang ini. Klik. Nah, nanti dia akan terkontinuous dan kalau kita lihat di sini ya, nanti caranya seperti ini ya. Nah, posisikan kursornya di akhir halaman seperti ini, klik 2 kali. Nah, nanti dia ada footer atau header. Nah, ini kan dia ada section 1 nih ya. Di atas section 1, section 1, section 1 berarti dia akan membuat nomor halaman section 1 berarti yang Romawi doang misalnya. Berarti sampai daftar isi. Nah, ini dia sudah section 2 nih. Berarti dia nanti akan menjadi angka biasa. Nah, teman-teman, ini bisa teman-teman matikan yang namanya link to previous. Jadi, teman-teman klik section 2-nya. Terus, teman-teman klik link to previous. Matikan supaya dia nanti berbeda. Oh, section 1 mah nomor Romawi, section 2 mah nomor nomor biasa. Nah, kita klik dulu ininya di footernya. Terus kita klik link to previous, kita matikan. Kita yes. Jadi kita matikan lagi link to previous. Nah, maka dia akan hilang ya. Link to previous-nya supaya dia nanti berbeda. Nah, setelah teman-teman lakukan seperti itu, nah teman-teman klik di footer apa section satunya kayak gini.
Terus teman-teman, nanti kalau udah ini ada di header di bagian tab header dan footer ya. Teman-teman klik bagian page number, klik bagian format page number ya. Klik. Ini pastikan di section 1 ya, ditaruhnya di bagian daftar isi. Teman-teman klik yang Romawi, misalnya yang ini. Terus teman-teman start at-nya misalnya dari angka 1 ya. Lalu klik OK. Terus, nah karena dia ke cover ya, jatuhnya ke cover. Nah teman-teman klik lagi page number lagi, button page number. Teman-teman mau diletakkan di mana nih? Mau di kanan, di kiri, atau di tengah? Misalnya saya mau di tengah gitu ya. Klik yang ini, maka dia akan ada angka Romawinya ya. Dan ini nggak ada karena udah jadi section 2, jadi nanti buat angka biasa ya. Tapi karena kita cover itu biasanya nggak ada ini ya, nggak ada nomornya. Nah kita bisa klik yang di footer 1 di section 1, kita tampilkan di different perspective ya di sini ya. Jadi dia halaman 1 tuh nggak ada nomornya. Kita klik, maka halaman satunya nggak ada nomornya ya. Jadi langsung ke 2 Romawi, 3 Romawi ya. Itu buat angka Romawi. Kalau angka biasa gimana? Nah, kita langsung ke section 2. Ke section 2. Teman-teman page number lagi. Ke format page number. Pilih angka biasa. Teman-teman klik start at ya. Start at-nya mulai dari 1. Klik OK dulu. Klik lagi di sini. Section 2-nya. Page number. Bottom lagi. Yang ini. Klik. Nah, kenapa dari 2? Karena dia memotong cover ini. Karena dari perspective header tadi. Makanya kita ubah menjadi biar jadi 1 ya. Nah, kita hapus dulu. Kita pick number lagi. Format pick number. Nah, ininya ganti dengan 0 ya. Kenapa 0? Karena dia menyesuaikan dengan cover. Kita klik OK. Klik lagi di sini. Pick number. Bottom. Yang tengah. Maka dia dari angka 1 ya. 1, 2, 3 ya. 4 ya, dan seterusnya ya. Oh ya, tadi daftar pusaka belum heading 1 ya. Nah, heading 1 juga. Nah, gitu ya. Nah, nanti dia bakal seperti ini. Nah, sudah teman-teman. Ini nanti kalau yang lupa atau ini ya, nanti teman-teman bisa cek aja di rekamannya ya. Bisa di ini nanti di YouTube-nya ya. Nah, teman-teman, setelah itu teman-teman di bagian daftar isi di sini. Di bagian daftar isi, teman-teman enter sekali. Setelah itu teman-teman klik di bagian apa namanya? Mailing ya. Reference, diklik di tab reference, klik kayak tadi di ini ya, buat nambah apa? Buat nambah referensi atau apa tadi yang Mendeley tadi. Nah, teman-teman klik yang namanya tabel of content ya. Yang ini klik, saya geser dulu ya. Tabel of content, teman-teman bisa pilih nih antara automatic tabel 1 atau tabel 2. Jadi ada 2 jenis, bebas sih. Kalau kita biasanya klik yang tabel 1. Klik, maka dia akan jadi daftar isi otomatis ya. Bahkan kalau kita nambah pun tinggal diupdate nantinya. Nah, misalnya saya nambah 1.4 gitu ya, misalnya. 1.4, misalnya apa ya? Manfaat. Saya heading 1 lagi misalnya. Ke home lagi, heading 1. Wish, ini kegesernya. Nah ya, kayak gini misalnya. Nah, dia kan nambah nih ya. Dia nambah di sini. Nah, ini kita tinggal update aja. Gimana cara update-nya? Nah, cara update-nya kita klik update tabel. Kita klik update entry tabel karena biar seluruh tabelnya terhitung dari si heading yang kita tambahkan tadi dan nomor halamannya. Kita klik OK. Maka dia akan bertambah ya. Manfaat di sini ya. Seperti itu. Itu buat nomor halaman dan apa namanya? dan daftar isi otomatis. Nah, kira-kira secara teknisnya ada mau ditanyain dulu nggak? Nanti untuk prakteknya teman-teman bisa langsung ke YouTube aja nanti ya, ke link rekaman supaya tidak terlalu malam ya. Gitu. Gimana nih kira-kira aman nggak nih kira-kira buat apa? Buat daftar isi otomatis ini sama nomor halaman.
Aman Kang? Oke, yang lain. Aman, aman. Oke, siap. Catat ini aman ya. Nah, kalau sudah aman, nah kita lanjut ke materi terakhir kita, yaitu tentang tabel dan teks to tabel. Ya, ini juga penting teman-teman. Bisa mengikuti ya, nanti juga bisa di YouTube ya, karena bisa di ini kan. Oke, kita lanjut sekarang di teks to tabel. Nah, kita bikin tabel biasa ya. Kita bikin tabel biasa aja dulu, baru kita teks to tabelnya. Dan ada beberapa yang teman-teman memang wajib ketahui ya dasarnya. Nah, teman-teman bisa klik insert buat nambahin ini ya, buat nambahin apa? Tabel, klik tab insert. Terus ini di sini ada tabel ya. Klik tabelnya. Nah, di sini ada beberapa menu ya, dan teman-teman juga harus tahu apa sih menu-menu itu. Nah, kalau yang ini dia tabelnya sudah dibagi kayak perkalian atau matriks ya. Misalnya oh 1 kali 1 berarti dia 1, 2 kali 1 berarti dia eh, 1 baris, 2 kolom ya, dan sebagainya. Bisa diatur di sini sampai 7 kali 6. Nah, kalau ngerasa kurang, teman-teman bisa klik insert tabel ya. Berarti dia menyesuaikan nih tabel size itu dia number of column tuh kolomnya mau berapa. Terus number of row tuh barisnya mau berapa. Misalnya saya kasih kolomnya 3 gitu ya. Terus row-nya 5 gitu ya. Klik OK misalnya dulu. Nah, kita klik misalnya di sini bikin ya. Misalnya nomor, nama lengkap misalnya sama TTD misalnya ya. Ini misal aja dulu. Nah, kita bisa tarik ini ya. Kalau ini terlalu besar, teman-teman bisa tengahkan seperti ini dan teman-teman tarik ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini cara rata tengahnya gimana? Teman-teman bisa blok seperti ini. Terus teman-teman klik home, klik rata tengah yang ini. Nah, ya, ini rata tengah ya. Ini contohnya. Atau teman-teman mau menambahkan warna gitu ya, mau menambahkan warna si eh, judul tabelnya. Nah, teman-teman bisa blok seperti ini. Terus teman-teman klik yang gambar ember ini ya. Klik. Teman-teman bisa menyesuaikan ya. Yang warna pink atau apa terserah. Atau warnanya nggak ada, klik more color. Nah, bisa disesuaikan di sini di custom. Juga bisa yang pengen warnanya agak muda atau agak tua juga bisa. Misalnya yang ini, klik OK. Maka akan seperti ini. Ini untuk membuat tabel sederhana dulu. Nah, nanti ada yang namanya merge ya. Nanti itu akan saya ajarin, cuma nih kita basicnya dulu aja ya. Nah, basicnya dulu. Nah, misal saya mau nambahin baris gitu ya di sini, menambahin baris. Gimana caranya? Nah, teman-teman bisa klik kanan di kolom terakhir, klik insert, insert. Nah, di sini ada beberapa insert ya. Ada insert column to the left, berarti dia nambahin kolom ke kanan, ke kiri. Kalau insert column the right, berarti dia nambah kolom ke kanan. Kalau insert about row above, berarti dia menambah baris ke atas. Kalau insert row below, berarti dia ke bawah. Dan nanti ada insert cell. Nah, kita klik yang insert column to the left dulu, misalnya. Klik. Maka dia akan menambahkan kolom sebelum TTD. Atau teman-teman bisa klik kanan lagi. Insert lagi. Terus misalnya to the right, berarti dia setelah TTD ya. Nah, nambah lagi. Kayak gini ya. Nah. Terus kalau menambah baris tadi ya, kita ke bawah misalnya insert row below aja ya. Klik yang ini. Nah, cuman karena dia ada warnanya, kita klik yang bawahnya. Nah, insert below. Nah, cuman lama kan kalau kita harus klik kanan, makanya kita di sini ada menu namanya tabel design. Tabel layout ya. Jadi teman-teman klik tabelnya, terus klik tab layout, klik tab table layout, klik. Nah, di sini ada yang namanya insert row dan kolom ya. Jadi teman-teman tinggal klik aja barisnya, terus klik insert row below ya, klik aja ke bawah. Ini tinggal nambahin ya, ke bawah seperti ini. Jadi nggak klik kanan yang tadi ya. Jadi udah biasa mau gitu juga nggak jadi masalah. Cuman saran saya gini.
Nah, misalnya saya membuat sampai bawah ya, sampai halaman baru. Nah, misalnya sampai seperti ini. Nah, kita pengen nih si judul nama lengkap ini, nomor nama lengkap TTD ini kembali lagi di halaman kedua. Caranya adalah teman-teman bisa blok ya, seperti ini. Terus teman-teman klik tabel layout, teman-teman klik repeat header row. Jadi dia mengulang header yang teman-teman sudah bikin di halaman pertama atau di tabelnya. Klik, maka dia di halaman keduanya ada headernya juga. Ya, begitupun kalau di halaman ketiga misalnya nanti, dia kan tetap ada. Sorry ya. Nah ya, tuh ya, dia di halaman ketiganya juga ada. Nah, tapi kalau kita di halaman satunya kita matikan repeat header row-nya, maka dia nggak ada, hilang lagi si headernya ya, atau si judul tabelnya, kayak gitu. Nah, ini buat contoh bikin tabel sederhana dulu ya. Nanti sebenarnya kalau kita lebih bahas, nanti kalau di pembelajaran offline-nya, kita bahas semua ini ya. Draw tabel itu apa, Excel spreadsheet itu berarti kita dari Excel gitu ya, bikin tabelnya. Ada quick tabel berarti ada beberapa tabel yang sudah disediakan, template gitu ya. Terus ada insert, kalau insert tabel itu auto fit behavior-nya itu apa, nanti kita jelaskan secara di offline ya. Biar lebih enak, kalau online saya kira kurang lah. Kadang suka lupa. Nah, ini buat tabel. Ini tabel sederhana ya. Teman-teman bisa cobalah seperti itu. Misalnya ya. Nah, sekarang cara ngapusnya dulu nih. Misalnya cara ngapus baris misalnya. Nah, teman-teman blok dulu baris yang mau dihapus. Misalnya segini. Segini, misalnya yang mau dihapus. Teman-teman klik tabel layout. Klik di sini ada delete ya. Klik delete, delete row ya. Klik delete row. Maka dia akan, sorry ini takutnya sinyalnya. Saya ganti dulu. Sorry. Sorry sebentar. Untuk materi. Jaringannya. Oke, saya coba ini lagi ya tadi ya. Bentar, sorry. Mana tadi? Nanti juga sih yang terpotong tadi juga ada ya. Sebelum ngelam juga ada. Oke. Ini kelihatan nggak share screen saya? Teman-teman ada nggak share screen saya? Kelihatan Kang, kelihatan. Oke. Ini sorry ya, zoomnya agak ini karena dikonversi dulu. Nah tadi ya. Nah cara menghapusnya. Tadi ya terakhir dulu. Cara menghapus tabel itu. Ada apa cara menghapus ini apa namanya? Menghapus kolom atau apa atau baris tadi ya. Saya ulangi kembali. Nah, teman-teman bisa blok yang mau dihapusnya seperti ini. Terus teman-teman klik di tab layout ya, yang di sini di atas. Klik delete row ya. Ada kan kehapus ya. Jadi klik lagi di sini atau mau hapus nih kolom TTD ya. Berarti klik aja kolomnya yang ada di kolom TTD. Klik delete kolom ya. Maka dia akan terhapus ya. Seperti itu. Nah, itu buat apa namanya? Untuk membuat tabel ya. Nanti teman-teman bisa tadi ya yang di YouTube lah ya nanti ya. Karena saya harusnya tadi live streaming aja kalau tahu gitu ya. Saya live streaming ke YouTube saya. Tapi nggak apa-apa lah nanti aja. Oke lanjut. Nah teman-teman. Alhamdulillah. Nah teman-teman. Sekarang bikin teks to tabel ya. Jadi dari bentuk tabel. Dari bentuk teks ke tabel. Contohnya nih ya. Misalnya nama lengkap. Ini misalnya di dua tabelnya dulu ya. Nama lengkap. Misalnya atau no ya. Misalnya no. Terus nama lengkap. Terus jurusan fakultas. Misalnya segini aja. Ya. Nah, kita bisa blok teksnya seperti ini. Ya. Teman-teman bisa klik insert. Kayak tadi, bikin tabel.
terus klik tabel, klik convert text to table. Jadi ini dia berubah dari teks itu ke tabel ya. Kita klik. Nah, ini dia menentukan nih, oh, kolomnya berapa nih? Oh, misalnya 3 gitu ya. Misalnya 4 kolom, beberapa baris gitu ya misalnya. Nah, kita klik OK dulu misalnya. Nah, maka dia akan menjadi tabel ya, si headernya. Jadi kita tinggal nambahin kolomnya aja ya. Apa? Si barisnya aja. Kayak gitu ya. Itu kalau misalnya ya. Atau misalnya kita punya data nih. Misalnya kita menggunakan apa tab gitu ya. Misalnya nomor 1 gitu ya. Misalnya kita apa nomor, kita tab gitu ya, tombol tab angka 1 misalnya. Terus nama lengkapnya kita tab juga misalnya Muhammad Jidan Maulana gitu ya misalnya. Terus kita tab lagi jurusannya misalnya teknik elektro misalnya ya. Kita ke bawah lagi tab lagi misalnya sains dan teknologi fakultasnya. Sebenarnya seperti ini. Nah, teman-teman blok lagi kayak tadi, terus ke insert, table, text apa convert text to table. Nah, karena tadi kan ini dia pemisahnya adalah tab ya, maka dia pasti otomatis sudah ketebak ini tab ya. Terus dia nomor kolomnya dia eh, kita misalnya itu kolomnya 4 gitu ya. Nah, kita oke kan misalnya. Nah, dia akan seperti ini ya terbuat. Cuman dia kan nggak rapi kan. Nah, kita bisa balik lagi ke sini, convert to table. Nah, ini teman-teman bisa menyesuaikan gitu ya. Sorry. Benar tadi. Ke insert table. Nah, ini teman-teman bisa apa menyesuaikan gitu ya. Misalnya kolomnya 4 gitu ya. Misalnya ini pun nanti bisa disesuaikan ya. Sorry, kok kepencet sih. Sorry. Nah, saya gini. Nah, terus teman-teman misalnya nanti bisa diatur-atur ya. Ini misalnya kalau jadi dari apa datanya seperti ini misalnya. Kita klik OK. Nah, maka kan seperti ini ya. Nomor 1, Jidan, teknik elektro nih, sains dan teknologi. Dan nanti ini juga bisa dirubah dari, jadi kayak nomor, nama lengkap, jurusan fakultas, namanya Jidan di sini. Cuman kan karena datanya cuma 1, dia pasti anggapnya seperti ini. Nah, itu ya. Jadi teks to kolom itu merubah dari bentuk teks menjadi tabel ya. Seperti itu. Nah, gitu mungkin teman-teman buat materi hari ini tadi ya, terkait daftar pusaka, terus daftar isi gitu ya, terus teks sama teks to kolom, sorry, teks to tabel gitu ya. Nah, itu materi yang saya kira bisa sampaikan pada malam hari ini. Nanti buat teman-teman memahami materinya lagi, itu bisa nanti di link deskripsi grup ya, di day ke-12 terkait materi yang hari ini ya. Dan itu nggak akan cepat ya teman-teman, pastinya akan dirender dulu sama kita ya. Jadi nanti dirender dulu, setelah dirender nanti dimasukin ke YouTube. Mungkin insya Allah maksimal pagi hari ini, maksimal ya, maksimal hari ini, malam hari ini ya minimal malam hari ini, maksimal pagi ya, karena agak lumayan gede ya pasti ukuran filenya ya, seperti itu. Oke. Nah, karena ini ada sisa waktu beberapa ya, nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung ke Japri aja terkait materi yang tadi ya. Cuma saya mau nanya-nanya aja dulu ya, ini ke yang baru-baru yang baru join ya. Sorry, ngelag. Sorry ya, saya ganti dulu jaringan coba ya. Nah, oke sip. Coba Mariam ada nggak suara saya, Mariam? Ada nggak? Halo kawan-kawan, ada suara saya? Ada Kang, ada. Oke ya. Nah, kalau nggak ada, kita ini lagi. Nah,
Jadi saya ada tugas bagi teman-temannya di sini juga ada yang belum mengerjakan gitu ya. Sebelum nanti saya ke pesan dan kesan ya sebelum kita tutup. Jadi nanti teman-teman ada tugas nih ya dari saya, khususnya yang baru-baru ataupun yang belum mengerjakan tugasnya. Ya, di sini masih banyak yang belum mengerjakan tugas, ya yang baik yang baru ataupun baik baik yang lama gitu ya. Khususnya yang lama yang memang belum mengerjakan tugas, tapi kalau yang baru akan saya kasih hari ini. Dan saya coba buka dulu notes-nya. Oke. Ntar saya coba share screen. Nah ini. Sorry. Oke, ini kelihatan nggak share screen saya? Siap, kelihatan Kang. Oke, di sini teman-teman yang belum tugas ya saya absen dulu di sini ya. Ini izin mengingatkan ya, bukan ini. Saya izin mengingatkan yang belum di sini itu ada Mutiara, yang baru-baru ya, yang lama ya, sorry. Mutiara, terus Mutiara Azmi ada dua mutiaranya ya. Terus ada siapa lagi yang belum nih? Pinda ya belum. Nah sisanya udah yang baru aja ya sisanya. Nah teman-teman bisa coba bikin video terkait pesan dan pesan kelas pertama komunitas pelajaran komputer ini ya, yang online ini. Dan nanti akan saya juga kasih ya referensi yang udah bikin video. Alhamdulillah sudah 20 orang yang bikin gitu ya. 20 orang lebih. Jadi teman-teman bisa tuh cari referensinya di sana. Bebas ya mau kesan dan pesan. Yang penting teman-teman menampilkan muka teman-teman ya, memperkenalkan diri tentunya nama lengkap, fakultas, program studi dan dari komunitas pembelajaran komputer. Ya. Terus teman juga apa bebas ya durasinya mau berapa menit bebas ya nggak saya tentukan tapi jangan sedikit ya minimal ya 1 menit lah 1 menit atau 1 menit setengah lah yang minimal teman-teman ada ngomong kesan dan pesannya dan tentunya nama lengkap dan ininya ya ada di dalam videonya ya kalau bisa itu real video teman-teman jangan ada yang AI kemarin tuh ada yang AI saya suruh ulang lagi ya bukan nggak boleh ya tapi nggak natural aja. Nah setelah teman-teman buat video ini, teman-teman kolaboratorkan ke IG ya. Nanti kalau yang nggak tahu nanti saya ajarin ke IG Komputer Win SGD Bandung dan Sarorasi 789 ya. Wajib akun first ya. Jadi jangan di akun second kalau bisa karena biar kita juga memberi manfaat ke yang lain gitu ya. Memberitahu bahwasanya di sini ada komunitas pembelajaran komputer. Terus nah deadline-nya kita kasih eh setelah PBAK aja ya. Setelah PBAK aja. Tanggal PBAK itu tanggal 25, 26, 27. Tanggal 28 ya. Jadi ada waktu tuh ya. Jumat 28 ya. Hari Jumat tanggal 20 Agustus 2026 ya. Deadline-nya. Jadi bagi yang belum ataupun yang baru silakan untuk membuat tugasnya ya. Nanti untuk referensinya akan saya kirim di grup untuk apa namanya? Untuk teman-teman ya minimal jadi referensi buat membuat tugas video ini ya seperti itu. Nah itu buat tugasnya kira-kira ada yang mau ditanyain dulu dari yang baru-baru dari Rizky, Karen, terus siapa itu teh Lia ya, terus Ulya, terus Hilma, Mutiara, Bila, Patan, Dimas, sama Andi ya, Isyam. Kira-kira ada yang ditanya nggak buat tugasnya? Sampai ini aman, oke. Yang lain? Tidak ada Kang. Oke, aman. Oke ya. Aman insya Allah ya. Oke, kalau udah aman, ntar saya stop sharing dulu. Oke. Nah, itu ya buat tugasnya teman-teman dan apa namanya? Segera dikerjakan. Ya maksimalnya kita tanggal 1 September ya. Itu udah paling maksimal banget. Cuman kalau bisa sesuai dengan timeline tadi ya. Karena nanti kita ada tim penilaian dari para mentor yang bagus mana gitu ya. Dan ininya supaya nanti kita ada waktu pas pembukaan itu nanti ada juara-juara terbaik misalnya terunik apa namanya ter banyak like-nya gitu ya dan sebagainya ya nanti ada beberapa penghargaan yang kita kasih kepada teman-teman yang mengupload tugas video ya seperti itu. Nah nanti mungkinnya karena waktu juga sudah menunjukkan ini
paling saya salah satu perwakilan aja dari teman-teman yang baru join hari ini, malam hari ini. Mungkin saya ke siapa ya? Ke Ulia deh ya. Ulia ada, Ulia suara saya. Ada Kang? Oke, ini secara ini aja ya. Kamu kasih kesan dan pesan, feedback kepada saya di malam hari ini meskipun online gitu ya, dan memang malam juga ya. Memang pasti agak ini, tapi kasih aja kesan dan pesannya secara jujur. Belajar pertama kali di komunitas pembelajaran komputer ini seperti apa nih dari materi yang tadi saya sudah sampaikan. Kira-kira gimana nih buat kuliah? Kalau buat aku mungkin buka perwakilan juga ya. Kalau dari aku kan jujur itu karena aku juga sebelumnya udah pernah belajar sedikit ya. Jadi buat nambah wawasan baru itu juga alhamdulillah bermanfaat. Cuman tadi agak sedikit kecepatan Kang bagian tadi daftar isi yang seterusnya ke bawah headline itu heading. Itu tadi agak kecepatan dikit sih. Oke ya, karena kita juga ngejar waktu ya teman-teman tentunya. Iya. Jadi nanti apa namanya ya nanti teman-teman bisa direkaman aja ya, gitu kan ya. Kan kalau nggak saya nyiapin rekaman pasti saya bakal nyantai bahkan sampai setengah 11 juga kayaknya bisa jadi ya kayak gitu ya. Nah oke itu tadi apa pesan apa kesan berarti pesannya berarti ya kesannya berarti gimana kalau kesannya berarti Kesannya bermanfaat ini sih kan alhamdulillah bermanfaat sangat membantu sangat membantu dalam mana nih? dalam ini buat penulisan penulisan ke depannya gitu. Oke ya. Itu kurang lebih seperti itu karena memang karena kita mengejar waktu ya sekali lagi tadi dan sebagainya. Ada juga tadi yang baru masuk gitu ya. Jadi ya itu resikonya. Dan nanti pun kita insya Allah apa namanya di offline itu kita lebih jauh lebih santai lagi, lebih enjoy lagi karena beda ya kalau online itu belum jaringan, belum sebagai mana yang lainnya gitu ya. Jadi emang itulah kalau kita resikonya kelas online. Makanya saya nggak mau kelas online ya. Nanti kita cepat-cepat kelas offline ya, seperti itu. Tinggal 3 kali lagi ya buat kelas pembinaan di hari Minggu. Ya nanti, oh ya saya ingin mengingatkan sebelum kita dokumentasi terakhir ya teman-teman, kita ada kelas pembinaan lagi di hari esok ya di hari Minggu jam 8 juga. Kita ada materi terkait Microsoft Excel lagi ya lanjutan. Nanti saya kasih untuk posternya itu di pagi hari untuk apa namanya poster dan linknya juga ya untuk di eh, besok hari ya. Dan besok juga adalah materi dagingnya ya teman-teman, materi daging Excelnya. Jadi saya harapkan teman-teman yang punya laptop itu stay menggunakan laptop ya. Kayak Zoom-nya pakai laptop gitu ya kalau bisa. Terus juga share screen-nya juga nanti pakai laptop supaya nanti teman-teman juga paham ya materi yang saya sampaikan. Apalagi tentang Microsoft Excel ini ya lanjutannya. Oke, itu aja dari saya ya. Eh, Untung 1 menit lagi pas ya buat jam 10 malam sesuai dengan waktunya. Silakan buat teman-teman karena kita mau sesi dokumentasi silakan pada on cam ya karena tadi nggak pada on cam ya. Cuma 50% saya kira yang pada on cam. Jadi teman-teman bisa on cam dulu sebelum kita dokumentasi ya. Ya, Kang. Yuk, ini Saripah nggak ada nih ya. Ya, kameranya kayaknya masih ini ya. Yang ini coba diubah dulu settingan kameranya. Salwa juga ya supaya ada. Nah, ada ya Saripah udah ada. Nah, ada ya. Tinggal yang di bawah ini ya. Alia, Karen, Ilma, Mariam, Azmi ya. Di HP Kang. Oke, nggak apa-apa, aman, aman. Yang penting mau on-cam aja. Oke, ya ini tinggal tadi sama izin, cuman kalau di akhir nanti saya ini lagi ya. Oke, coba buat Mariam, Mulia, sama Patan ya. Tinggal 2 lagi lah ya. Ayo Mariam, ada Mariam, suara saya Mariam. Takutnya tidur nanti nih. Oke ya, nggak apa-apa nanti ya. Mungkin lagi ke WC atau jaringan atau apa. Oke, ini Mutiara nih kemana nih Mutiara nih? Nggak ada nih ininya. Saya tarik aja dulu Ada, teman-teman. Kak. Oh iya, Mutiara ini ya, nih Mutiara Natasha ya nih ya. Mutiara ada satu kan. Boleh on cam ya, Mutiara ya. Ini 5 orang nggak on cam lagi nih.
Jangan nunggu-nunggu ya. Ini juga jangan bolak-balik lagi nih Mang Rizky nih. Gabut ya. Ini bolak-balik. Oke ya. Sip. Nggak apa-apa lah segini aja. Ini Maura bisa landscape ya? Atau apa? Sorry, maksudnya potret biar lurus. Nah, sip gitu ya. Nama Tiara udah ada ya. Aman. Oke, saya apa teman-teman ke depan ya. Nanti kita ada gaya spesial ya, teman-teman ya. Ini dulu apa namanya? Gaya biasa dulu ya, formal. Siap ya. Saya screenshot dulu. 1, 2, 3. Oke. Oke. Sekarang ini ya, biar kita berkah dalam perjalanan kita dalam belajar, nah kita gaya ini ya. Ini wali ya, biar kita selalu berkah ya. Kalau yang udah tahu mah artinya udah tahu ya, biar kita berkah yang belajarnya malam hari ini ya. Boleh ya. Saya nggak bisa wali ya karena harus screenshot ya. Boleh teman-teman ya. Yang kalau satu juga nggak apa-apa ya. Yang penting ada gayanya ya. Nah, sip ya. Sip, saya coba screenshot. 1, 2, 3. Oke, sip. Bagus ya. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih teman-teman yang sudah gabung. Mudah-mudahan ilmu yang saya kasih sedikit ini bermanfaat. Dan mohon maaf ya agak kecepatan karena memang kita melihat waktu ya. Dan juga melihat dari teman-teman tadi yang ada yang apa, yang baru join juga ya. Jadi itu kendala juga dari kita semuanya ya. Mudah-mudahan teman-teman sehat selalu. Dan kita berjumpa lagi di kelas pembinaan ke berikutnya dengan materi Microsoft Excel ya. Dan nanti ring rekaman ini tadi ya yang sudah saya bilang maksimal malam minimal malam hari ini, minimal pagi hari ya karena harus di render dulu ya. Itu. Itu aja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai berjumpa di kelas pembinaan ke-13 esok hari. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih Kang warahmatullahi Syarul. Ya, wabarakatuh. Terima sama-sama. kasih Makasih juga ya. guru. Oke, Terima kasih, Kang. yuk.